Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma. Hmm, Mungkin ini langsung mulai aja belum? Oh ya, sebelumnya kedengaran suaraku? Suara saya sebenarnya. Hmm, Kalau boleh, misalnya kalau nggak kedengaran, boleh komen di komentar. Atau kalau udah kedengaran juga boleh di komen komentar. Eh, Terdengar Kak? Terdengar. Oke, baik. Jelas Kak. Oke, mungkin kita bentar lagi mulai atau langsung mulai aja nih ya? Udah cukup Pak ya? Oke semuanya, gimana kabarnya sebelumnya? Ini kita tunggu sebentar ya untuk biar lumayan ramai dikit, baru kita mulai. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, insyaallah. Ini orang pada dari mana semua asalnya kalau boleh tahu? Ini kayak 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 nggak kedengeran gitu ya responnya. Dari Ya, Indonesia, Kak. dari Indonesia, insyaallah. Ya, Ustaz, nanti kita tunggu sebentar dulu, Ustaz. Siap. Bentar lagi baru kita mulai. Bengkulu, Kak. Korea, wih, Korea. Korea itu singkatan kali ya? Komering apa? Komering ilir. Sarang Banten, Masya Allah, Sarang Banten. Ngopi dulu aja, ngopi. Cinta manis, Riau. Masya Allah, jauh-jauh ya. Ternyata. Kukira banyakan dari Palembang. Oke, baik. Mungkin langsung mulai aja lah kali ya. Tuh, nanti mungkin teman-teman yang lain nyusul. Oke, baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man wala. Subhanakallahumma ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita umat kesempatan dan kesehatan untuk bisa bersama untuk mengikuti kajian Haik Academy, kajian Haik Pranika ya, yang setiap ahadnya, setiap subuh ahadnya. Dan salawat serta salam terlupa pula kita turunkan kepada suri tauladan kita, kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita sebagai sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada teman-teman semua, ini menanyakan kabar kembali. Meskipun baik-baik saja, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, udah pada sehat semua. Semoga kita sehat semua. Oke, baik. Ini untuk awal-awal aku ingin bertanya atau menanyakan sesuatu kepada teman-teman tentang, karena materi kita hari ini tentang yaitu nikah muda.
Ini aku ingin bertanya kepada teman-teman ya, aku tunjuk aja kali ya. Tentang opini nikah muda. Ada yang bisa jelasin atau beropini nggak tentang berpendapat tentang apakah nikah muda itu boleh ataukah tidak? Boleh nanti kepada Mbak siapa ya? Mbak Rohmah, boleh pendapatnya tentang kasih pendapatnya tentang nikah muda. Boleh nggak, Mbak? Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Oke, Waalaikumsalam. Alhamdulillah kedengaran, Mbak. Boleh, baik, Mbak. Boleh minta sedikit opininya nggak, Mbak, tentang nikah muda, apakah boleh menurut Mbak? Ini tentang opini aja, opini Mbak aja. Boleh, boleh. Silakan. Kalau dalam opini saya ya, kalau nikah muda itu menurut saya boleh-boleh aja, karena kan di sini tuh kita berbicara apa ya, berbicara tentang hal yang saat ini lagi diviralin gitu ya. Tapi di sini kita berbicara tentang sebuah konsep kesiapan gitu tuh, kesiapan daripada keduanya gitu tuh. Apakah memang sudah siap ataupun tidak itu kan kita dilihat dari keduanya. Jadi kalau umurnya udah emang umur masih muda, tetapi kalau dari keduanya sudah sama-sama siap dari segala hal ataupun yang lainnya itu ya nggak apa-apa, nggak begitu dipermasalahkan gitu. Nah, kalau semisal dianya belum siap dalam berbagai aspek, itu baru boleh kita pertimbangkan kembali gitu tuh. Jadi harus tahu dulu gitu tuh konteksnya tuh keduanya ini apakah sudah siap atau belum gitu. Kalau memang belum siap dari berbagai aspek ya jangan dulu gitu. Tapi kalau udah siap dari semuanya ya nggak apa-apa gitu tuh. Mungkin itu sih Kak. Terima kasih. Makasih juga Mbak atas kesediaannya telah menyampaikan opini tentang nikah muda ya. Mungkin nanti insya Allah akan lebih jelasnya akan dibahas oleh pemateri kita. Alhamdulillah pemateri kita udah ada bersama kita sekarang. Assalamualaikum Kak Oksa, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allah, tetap semangat di subuh ini ya. Oke, baik Kak Oksa. Ini apakah udah siap ingin menyampaikan materi tentang jangan menormalisasi nikah muda? Nikah muda ini Kak. Insya Allah. Mulai. Kepada teman-teman semua, apakah sudah siap juga untuk mendengarkan materi pada subuh kali ini? Boleh jempolnya, kasih jempolnya kalau udah siap. Kalau belum siap, kasih angka 1 kali. Sudah. Ya, Masya Allah. Sudah siap, Mbak ya? Ya, Insya Allah siap. Oke, baik. Kepada teman-teman semua, saya ingatkan untuk kita pada subuh kali ini, untuk niatkan kembali tentang untuk mencari ridhonya Allah, yaitu untuk mencarinya ilmu. Kemudian siapkan catatannya serta siapkan pertanyaannya apabila ingin dan siapkan jawabannya apabila nanti ingin bertanya. Dan kalau misalnya nggak ada perhalangan atau masih bisa untuk on cam, boleh disilakan untuk on cam supaya kita lebih nggak ngantuk lah untuk untuk mengikuti kegiatan kajian kita hari ini. Oke, kepada kita mungkin waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi kajian pada subuh kali ini. Pada Kak Oksa kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak ada yang jawab nih. Silakan jawab di kolom komentar ya. Nah, biar kita juga bisa tahu apakah sudah nyimak atau belum. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah ya, Rabb semesta alam. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kan sudah kita awali tadi sejak bangun tidur kita sudah bersyukur kepada Allah dengan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur karena eh, mata kita masih bisa melihat, masih terbuka, tangan kita masih bisa bergerak, dan pagi ini kita masih bernapas. Artinya kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bertaubat dan seterusnya. Maka sudah selayaknya kita bersyukur. Dan salah satu bentuk syukur itu kita gunakan nikmat-nikmat daripada Allah itu untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, salah satunya yaitu Allah berfirman. Salawat dan salam juga mari kita sampaikan kepada manusia mulia, teladan kita, suami terbaik, ayah terbaik, kakek terbaik, manusia terbaik, pemimpin terbaik, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak diakui sebagai umatnya dan berada di barisan beliau, bersama beliau, bisa melihat wajah beliau dari dekat. Oke, hari ini kita membahas tentang nikah muda. Jadi kalau ngomongin muda, saya udah insecure ini. Apalagi disandingkan dengan Habib ya. Kita hitam putih kayaknya hari ini. Saya hitam, antum putih. Bajunya ya. Masya Allah. Ya nikah muda. Saya nikah muda ya. Saya termasuk nikah muda nggak ya? Saya dulu nikahnya umur umur 22 tahun 11 bulan. 1 bulan lagi 23. Saya nikah September ya. Sedangkan saya lahir Oktober. Jadi 23 tahun lah. 23 tahun. Nah, apakah itu termasuk muda? Allah alam ya. Ada yang banyak yang bilang sih termasuk muda karena banyak teman-teman saya, teman alumni sekolah, teman kuliah itu banyak yang belum menikah di usia segitu ya. Tapi saya udah nikah. Karena waktu itu susah nyari kerja, daripada susah nyari kerja mending daripada susah ngelamar kerja mending ngelamar anak gadis seorang itu ya. Alhamdulillah diterima ya. Nah, ya kalau kita lihat hadis ya, Rasulullah SAW itu menyampaikan ya ma'asaros sabab. Nah, jadi yang diseru itu memang anak-anak muda. Wahai para pemuda ya, bukan bukan wahai orang tua. Sabab itu pemuda. Ya ma'asaros sabab. Istaqa minkum mulba'a. Nah, barang siapa di antara kalian yang telah mampu falyatajauji, telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Jadi Rasulullah menyeru memang kepada para pemuda. Para pemuda, kalau kalian itu udah mampu untuk menikah, jangan ditunda-tunda lagi. Menikahlah. Kenapa? Karena menikah itu fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Menikah itu memudahkan kita dalam menjaga atau menahan pandangan dan juga memelihara kemaluan kita. Itu ya. Jadi para pemuda itu disuruh oleh Rasulullah untuk segera menikah kalau sudah mampu, kalau sudah mampu. Karena tadi manfaatnya dengan menikah maka pandangan kita lebih terjaga. Kita nggak jalalatan lagi, nggak kemana-mana lagi, gitu ya. Dan kemaluan juga akan terpelihara. Kenapa? Karena kalau udah nikah ya udah halal gitu kan. Kalau udah halal nggak perlu berzina, gitu ya. Nggak zina lagi. Kalau itu kalau udah mampu. Wa man lam yastati. Tapi kalau kalian tidak mampu, barang siapa yang belum mampu untuk menikah itu, fa alaihi bisaum, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wajaan. Karena puasa itu ya yang dapat menekan syahwatnya atau puasa itu bisa menjadi tameng ya, menjadi tameng. Nah itu jadi secara dalil Rasulullah memang menyeru untuk segera menikah karena menikah ini termasuk ibadah. Nah, tapi masalahnya hari ini banyak yang nikah muda bukan karena mereka sudah mampu, ya kan? Mereka menikah muda bukan karena sudah mampu, tapi terpaksa menikah.
Kenapa terpaksa menikah? Nah, kemarin ada berita ya, bulan September kemarin, 149 siswa itu mengajukan dispensasi nikah. Mayoritasnya karena telah hamil duluan. Nah, itu di Karanganyar, di Karanganyar. Di Ponorogo lebih banyak lagi. Jadi anak-anak SMP, anak-anak SMA minta nikah, minta dispensasi nikah. Kenapa perlu dispensasi? Karena dalam aturan negara kita nikah itu dibolehkan kalau minimal umur 19 tahun. Nah, sedangkan mereka masih sekolah, masih 16 tahun, masih 17 tahun, masih 18 tahun, minta nikah gitu kan. Biar bisa dipermudah nikahnya, maka mengajukan dispensasi nikah. Penyebabnya bukan karena mereka udah mampu, udah siap, tapi karena udah rusak itu. Karena udah hamil duluan. Nah, itu masalah gitu kan. Nikah muda bukan karena udah siap, bukan karena udah mampu, tapi karena MBA gitu ya, married by accident. Ini yang jadi masalah. Nah, kalau kita lihat hukum Islam ya nikah itu gak, nikah muda ya boleh aja. Kalau udah balir, udah mampu mau nikah ya nggak masalah, nggak dilarang gitu kan. Ada yang sudah mampu umur 17 tahun menikah, ya silakan. Nah, nggak ada masalah. Itu secara hukum. Secara hukum karena kalau kita udah balik, maka boleh nikah umur berapapun. Nah, tapi nikah muda ini bukan tentang keren-kerenan ya, yang mudah, yang nikahnya cepat keren itu, yang nikahnya lambat lah nggak keren, nggak juga gitu. Karena nikah ini kan bukan, nikah ini ibadah yang terlama ya. Maka tentu perlu perlu persiapan, benar-benar mampunya itu benar-benar mampu, bukan hanya mampu dari sisi fisik gitu ya. Bukan hanya mampu dari sisi beromantisme, beromantisme bukan, tapi banyak hal yang perlu disiapkan. Oke. Terus nikah muda ya. Apakah nikah muda ini nanti jadi masalah itu ya? Ya jadi masalah kalau nggak ada ilmunya. Karena yang bikin orang berpisah, bikin orang bercerai bukan karena nikah di usia muda atau nikah di usia dewasa. Karena fakta ya, fakta banyak juga yang nikah di usia dewasa, bahkan udah dewasa bercerai. Ya, saya kasih contoh lah karena udah viral, misalnya Andre Taulani itu kan udah cerai gitu kan. Padahal udah lama menikah, udah dewasa, udah tua juga. Atau yang terbaru Mbak Im Wong ya dan seterusnya. Mereka nikahnya kan dewasa, nikahnya dewasa dan sekarang udah ada tanda-tanda mau berpisah. Artinya perpisahan atau perceraian itu juga tidak dipengaruhi oleh pernikahan. Apakah dia nikahnya muda atau nikahnya dewasa? Enggak juga itu kan. Tergantung persiapan tadi, tergantung kesiapan dia. Kakak perempuan saya dulu tamat SMP udah nikah. Jadi umur 15 tahun itu ya. 15 tahun udah nikah. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada masalah rumah tangganya. Anaknya ada 4 gitu kan. Dan baik-baik saja itu kan, tidak ada masalah besar lah. Kalau masalah kecil itu biasa namanya rumah tangga. Termasuk orang tua saya juga dulu nikahnya nikah muda. Makanya walaupun saya anak ketujuh ya, anak ketujuh dari 7 bersaudara, anak terakhir, tapi orang tua saya nggak terlihat tampak tua itu, karena memang nikahnya dulu nikahnya nikah muda. Dan alhamdulillah mereka baik-baik saja gitu ya. Yang bikin mereka terpisah itu karena maut ibu saya meninggal, udah ini terpisah. Nah, maka nikah muda atau nikah udah dewasa itu bukan ukuran apakah rumah tangga akan langgeng atau tidak. Tergantung apakah kita sudah siap untuk menikah atau belum. Apakah kita sudah mampu untuk menikah atau belum. Nah, maka kita harus persiapkan. Apa saja yang perlu kita persiapkan dalam membina rumah tangga. Karena seperti yang sering saya sampaikan, yang namanya rumah tangga itu banyak banyak ujian. Kalau banyak cucian namanya laundry ya. Namanya rumah tangga itu rumit.
Nah, kalau dia sederhana itu rumah makan. Jadi jangan dibayangkan nikah itu setelah nikah nanti akan enak terus gitu kan, romantis terus ya. Bisa bisa bikin romantis-romantisme ala Korea gitu kan. Atau bisa joget-joget kayak film India ya dan seterusnya. Enggak. Masalah akan terus ada. Kalau ilmunya nggak kuat, ilmunya nggak banyak, ya maka wajar kalau nanti setelah menikah, ketika datang ujian, ketika datang badai gitu kan, akhirnya nggak kuat, akhirnya kapalnya karam, kapal rumah tangganya karam. Itu yang kita nggak pengen. Maka kalau teman-teman udah siap untuk menikah, kira-kira udah mampu, ya nggak masalah, nggak harus nunggu usia 30 tahun dulu atau 35 tahun dulu. Ya, Habib sekarang usianya berapa? 21 ya? 20, 20 Masya Kak. Allah. 20. Iya, 20. Kira-kira mau nikah usia berapa? Nah, belum tahu. Tahu. Belum tahu. Iya, Perlu masih nyari ilmu dulu. nyari ilmu dulu. Perlu juga direncanakan. Karena kalau kita nggak tahu nanti nyari ilmunya santai-santai. Tapi kalau misalnya 22 saya mau nikah, nah maka persiapannya selama 2 tahun ini. Persiapannya selama 2 tahun ini untuk mencari ilmu, untuk mencari hal-hal yang lain. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama yang perlu dipersiapkan itu ketika kita akan menikah adalah yang paling utama ya, itu sakofah Islam. Ya, sakofah Islam, ilmu-ilmu Islam. Karena ilmu Islam itu berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Iman dan ketakwaan. Kalau iman kita udah mantap, kalau kita udah ngerti kewajiban dan hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, nah insya Allah, karena kalau kita sudah paham Islam, insya Allah kita akan lebih mudah untuk bersabar, kita akan kuat gitu kan, kita akan mengingat kembali bahwa visi kita itu adalah akhirat, orientasi kita berumah tangga itu adalah surga dan seterusnya. Jadi perlu persiapan sakofah, artinya perlu ngaji. Nah, kenapa? Karena tujuan berumah tangga itu bukan sekedar menyalurkan hasrat biologis biar berumah tangga, biar bisa halal gitu kan, biar bisa pelukan, biar bisa ciuman secara halal. Enggak, gitu kan. Tapi lebih daripada itu, pernikahan dalam Islam itu tujuannya adalah untuk beribadah. Nah, apalagi nanti sebagai seorang suami gitu ya, yang kelak ditunjuk Allah sebagai qawam, rijalu qawamuna ala nisa. Tentu tanggung jawabnya lebih besar lagi. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, juga jaga keluargamu, jaga anakmu, jaga istrimu daripada api neraka. Nah, ternyata kewajiban seorang suami bukan hanya memberikan duit gitu kan, bukan hanya ngasih cuan, tapi memastikan keluarganya terhindar daripada api neraka. Begitu juga seorang istri. Ketika dia punya ilmunya, punya sakofahnya, dia akan tahu bagaimana cara membahagiakan suami. Bagaimana cara dia taat kepada suami, menjaga harta suami dan seterusnya. Seorang suami yang belajar Islam, dia pasti akan berusaha membahagiakan istrinya. Dia dia tidak akan pelit gitu kan, karena memuliakan istri atau membahagiakan istri itu bagian dari perintah yang Allah inginkan. Jadi persiapkan sakopahnya, sakopah Islam. Karena masalah hidup akan senantiasa ada. Ya ini ibarat masalah gitu kan. Nah, ini ilmu gitu kan. Nah tapi kalau masalah yang terus ada, masalah yang terus naik, sementara ilmunya nggak naik-naik, itulah yang bikin orang jadi stres, bikin orang jadi gila. Maka masalah tetap ada, kita nggak bisa menghindari masalah, tapi ilmunya juga harus lebih tinggi daripada masalah. Ilmunya harus jauh lebih tinggi dibandingkan problema-problema yang ada. Sehingga ketika ada masalah, kita bisa selesaikan masalah itu. Kenapa? Karena kita udah punya ilmunya. Nah, jadi persiapan sakofa Islam. Pelajari Islam dari A sampai Z. Lalu persiapan berikutnya adalah persiapan
finansial, terutama bagi laki-laki, gitu kan. Karena nikah itu tetap butuh modal ya. Nikah itu butuh mahar. Walaupun mau nikah sederhana kan syaratnya perlu kasih mahar. Nah, kasih mahar. Apalagi sekarang kalau mau kasih maharnya emas gitu ya, buat emas kawin gitu ya, yang emas kawinnya beneran emas, itu mahal ya sekarang. Kalau mau ngasih satu suku itu sekarang udah 8 juta mas. Gitu. Jadi kalau mau ngasih dua suku 16 juta gitu ya. Nah, kalau mau ngasih 5 suku berarti 40 juta. Nah, itu. Jadi tetap perlu persiapan finansial, terutama bagi para laki-laki. Apalagi nanti setelah menikah, istrimu itu nanti akan menjadi tanggung jawab mesti sepenuhnya. Tempat tinggalnya, pakaiannya, makan minumnya. Maka perlu ada persiapan finansial. Jadi nggak harus punya pekerjaan tetap, tapi harus tetap bekerja. Itu kira-kira. Nah, harus tetap bekerja. Nggak harus mapan dulu, nggak. Karena kalau mau mapan dulu susah. Yang penting ada penghasilan lah, ada penghasilan. Nah, jadi persiapan finansial. Kalau perempuan juga mau menyiapkan itu juga nggak masalah. Karena hari ini ekonomi lagi sulit gitu ya. Bahkan yang sudah menikah, sudah bekerja pun nggak cukup. Maka kadang-kadang istri juga membantu. Insya Allah ketika istri juga membantu itu jadi ladang amal solehnya. Walaupun dia nggak wajib menafkahi, tapi ketika dia membantu suaminya itu jadi sedekah bagi dia. Lalu yang berikutnya adalah persiapan emosional. Nah, persiapan emosional. Persiapan emosional ini bagaimana cara kita memanajemen bakok kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita gurizatun bakok salah satunya, naluri mempertahankan diri. Nah, bakok ingin menang sendiri, bakok ingin marah gitu kan. Dan seterusnya itu harus mulai dilatih gitu kan. Harus dilatih. Kalau sekarang masih suka marah-marah, masih sulit untuk menahan emosi, mulai dilatih. Dilatih untuk bersabar dan seterusnya. Dan insya Allah dengan Islam itu semua akan lebih mudah. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab terkenal temperamen keras gitu ya, kasar sebelum masuk Islam. Nah, tapi setelah masuk Islam dia berubah. Kerasnya, kasarnya bukan lagi kepada sesama Muslim, bukan lagi kepada perempuan, tapi kepada musuh. Nah, kalau dulu dia adik perempuannya aja dia tampar gitu kan ketika tahu adik perempuannya baca Quran. Nah, tapi ketika Umar mengenal Islam, Islam mengajarkan bahwa tidak selalu kita itu harus keras gitu kan. Ada masanya kita itu wajib untuk bersikap lemah lembut, apalagi kepada istri. Maka diceritakan ketika ada seorang laki-laki ingin mengadukan istrinya kepada Umar bin Khattab, istrinya yang cerewet gitu kan. Nah, tapi begitu dia tiba di depan pintunya rumahnya Umar bin Khattab, dia terkejut melihat Umar bin Khattab dimarah-marahin istrinya, tapi cuma diam aja. Maka laki-laki itu pun pergi gitu kan, nggak jadi untuk mengadu. Tapi Umar bin Khattab melihat itu dan memanggilnya, kayak Hai Fulan itu kan. Ada urusan apa? Kenapa kamu balik lagi? Maka laki-laki itu menjawab, awalnya tadi saya mau ngaduin tentang istri saya. Istri saya yang cerewet, yang suka marah-marah. Tapi melihat engkau dimarah-marahin, diam aja. Nggak jadi deh, kira-kira gitu. Lalu dia tanya, kenapa engkau diam aja dimarah-marahin kayak gitu? Apa kata Umar bin Khattab? Ya, istriku itu lagi capek. Istri aku itu lagi capek. Dia setiap harinya mengurusi pakaianku, mencucikan pakaianku, mengurusi anak-anakku. Dia capek, makanya dia marah. Jadi artinya Umar bin Khattab dalam hal ini sudah mampu memanage emosional. Sebenarnya dia bisa marah balik gitu kan.
dia bisa marah balik, bahkan dia bisa memukul gitu kan. Dia bisa berteriak lebih keras lagi daripada suara istrinya. Tapi nggak dia lakukan. Artinya Umar bin Khattab sudah bisa memanage emosional, sehingga dia bisa bersabar, bisa menahan diri untuk tidak ikut-ikutan marah. Karena kalau api ketemu api kan akan semakin besar api itu. Maka harus ada yang jadi airnya untuk memadamkan api. Nah, jadi emosional ini perlu, sehingga nanti nggak ada lagi kasus-kasus KDRT. Kasus KDRT ya di Indonesia itu ternyata banyak sekali. Jadi kalau ada 10 rumah tangga, 6-nya itu KDRT. Ini survei Populik gitu ya. Artinya mudah sekali main tangan, main kaki gitu ya. Gara-gara nggak senang, gara-gara marah. Yang viral kemarin kan ada selebgram gitu ya. Selebgram disakitin seperti itu. Karena kalau udah jadi milik, udah jadi istri, udah seakan-akan udah jadi milik sendiri gitu kan. Mau diapa-apain aja boleh gitu. Udah kayak boneka gitu kan. Udah kayak mainan, mau dibanting kayak mau diapakan boleh gitu kan. Seolah-olah udah seperti itu. Lalu berikutnya perlu persiapan apa lagi? Persiapan life skill. Life skill itu keahlian dalam hidup. Misal gitu kan, kalau sekarang belum bisa masak, ya belajarlah masak ya bagi perempuan. Karena walaupun hari ini udah udah ada GoFood, udah ada ShopeeFood, udah ada GrabFood ya dan lain-lain, tetap masakan istri itu tetap dirindukan. Suami itu akan lebih senang kalau istrinya bisa masak gitu jadi jangan berpikirnya emangnya kenapa harus nyari istri yang pintar masak, emangnya mau dijadiin pembantu, nggak gitu ya. Bukankah kita senang memakan masakan ibu kita itu ya? Kita merindukan masakan ibu kita, maka begitulah nanti ketika jadi istri, nanti masakan kita itu akan dirindukan oleh suami, oleh anak-anak. Nah, jadi life skill, life skill bagi perempuan misalnya masak, itu ya. Nah, keahlian bisa bikin makanan, bisa bikin kue. Nah, atau life skill bagi laki-laki gitu ya. Life skill laki-laki kalau sekarang belum bisa masang gas ya belajar masang gas gitu kan. Karena nanti takutnya disuruh istrinya nggak bisa gitu ya. Atau benerin keran, benerin genteng bocor dan seterusnya. Itu life skill. Apalagi pengantin baru belum banyak duitnya ya, belum bisa nyuruh-nyuruh orang. Kalau mau nyuruh orang kan harus ada duit. Jadi hal-hal yang seperti itu juga perlu dipersiapkan. Nah, itu kira-kira ya eh, persiapan-persiapan yang perlu dipersiapkan sebelum sebelum menikah. Jadi kalau udah siap seperti itu ya terserah. Mau nikah muda, mau nikah dewasa, nggak masalah. Kalau jodohnya udah datang, ya terima aja karena udah siap. Nah, tapi kalau belum siap gimana? Belum siap untuk menikah. Kalau belum siap untuk menikah, jangan undang yang namanya kebaperan. Kebaperan. Jadi hal-hal yang bikin kita baper itu dijauhkan. Maka jangan follow akun-akun Instagram yang itu konten-kontennya konten-konten romantis. Konten-konten suami istri yang bikin baper liatnya gitu ya. Nah, bercanda-bercanda sambil baca Quran, sambil cubit-cubitan hidung, ya kan bikin baper. Bikin kita kepengen gitu ya. Kepengen juga kayak gitu. Padahal belum siap untuk menikah nih. Kenapa? Karena namanya Gorija Tunau. Gorija itu ada 3. Tadayun, Tadayun itu naluri beragama. Tadi Gorijatun Bako, Bako itu mempertahankan diri. Yang ketiga Gorijatun Nau. Nau itu naluri melestarikan keturunan. Jadi Allah kasih kepada seluruh manusia. Rasa suka, rasa senang kepada lawan jenis itu bagian daripada naluri yang Allah kasih kepada seluruh manusia. Nah, Gorijatun Nau ini tidak akan muncul kalau tidak kita undang.
Dalam artian dia muncul dari luar. Faktornya faktor eksternal bukan internal. Beda dengan hajatul udwiyah, kebutuhan-kebutuhan pokok misalnya makan. Makan itu datangnya dari diri kita sendiri. Faktornya faktor internal. Jadi walaupun kita nggak lihat pempek gitu ya, nggak lihat semangka, nggak lihat duren, nggak lihat nasi padang. Kalau waktunya lapar tetap lapar. Walaupun kita nggak buka-buka gambar-gambar makanan, waktunya lapar tetap tetap lapar. Karena dalam diri sendiri. Tapi kalau goriza itu tadi naluri tadi, itu dia akan ada kalau ada faktor pemicunya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu yang memunculkan kebaperan tadi. Maka kalau belum siap nikah, jangan dulu follow akun-akun yang romantis-romantis. Jangan banyak nonton film Korea, ya. Jangan banyak nonton film Korea. Karena nanti akan membuat kita baper. Jangan baca novel-novel cinta-cintaan. Nah, akan bikin bikin baper. Kalau bikin baper akhirnya kepengen nikah. Nah, jangan sampai nikah itu hanya gara-gara tadi. Termotivasinya karena melihat orang lain romantis. Melihat pasangan lain itu mesra. Sehingga termotivasi untuk segera menikah. Jangan itu motivasi utamanya. Karena kalau motivasinya utamanya itu bersiap-siaplah nanti kecewa. Bersiap-siaplah nanti akan berderai air mata. Karena ternyata pasangan itu nggak sesuai ekspektasi. Realitanya ternyata dia nggak sesuai ekspektasi. Mungkin sebelum nikah menghayal gitu kan. Nanti setiap setiap selesai mandi ada yang nyisirin rambut gitu kan. Ada yang nganter kemana-mana dan seterusnya. Ada yang ngasih bunga setiap hari gitu ya. Walaupun sekarang nggak nggak diharapkan bunga bunga itu ya. Maka siap-siap kecewa kalau motivasinya karena ingin menikah karena lihat orang lain itu pasangan lain itu romantis, mesra dan seterusnya. Karena apalagi di sosial media kita nggak bisa membedakan mana konten ya, mana settingan, mana beneran. Kadang-kadang cuma settingan saja biar banyak follower gitu kan. Tapi faktanya dalam rumah tangganya rapuh gitu kan. Setiap harinya rumah tangganya berantakan, ribut-ribut. Ya kayak selogam kemarin kan, orang pada terkejut. Karena selama ini postingannya baik-baik saja. Selalu mesra, selalu romantis. Tapi ternyata ada KDRT yang itu terjadi lama. Nah, artinya kita nggak bisa menilai rumah tangga itu baik atau tidak hanya dari sosial media. Nah, jadi jangan termotivasi gara-gara itu. Nah, jadi kalau belum siap untuk menikah, hindarkan Gorjatun Hawa tadi. Jadi nikah muda itu bukan satu-satunya solusi ya. Satu-satunya solusi biar nggak berzina, bukan. Kita masih punya solusi lain. Solusi lainnya apa? Menyibukkan diri dalam aktivitas kebaikan. Ya, menyibukkan diri dalam aktivitas kebaikan. Insya Allah, kalau kita sibuk dalam aktivitas kebaikan, tidak ada peluang setan itu untuk hinggap. Ya, kayak Mas Habib misalnya dari pagi sampai sore kerja, gitu ya. Sore sampai malamnya mungkin ikut pengajian, gitu ya. Nah, ikut pengajian. Malam sampai sampai tengah malamnya nongkrong, gitu ya. Nongkrong acara yuk ngaji misalnya di kafe dan segala macam ngobrol-ngobrol ketemu ketemu sama teman-teman ngobrolnya perkara kebaikan ngobrolnya masalah umat akhirnya sampai rumah udah capek kalau udah capek tidur gitu kan tidur sehingga nggak ada peluang untuk kepengen kepengen punya istri kepengen punya suami gitu kan. Ini bagi yang belum siap ya bagi yang ngerasa belum siap tapi kalau udah siap ya nggak apa-apa itu kan. Nah, jadi apa namanya itu tips bagi yang belum siap untuk menikah sibukkan diri karena kata Ali bin Abi Thalib barang siapa yang menyibukkan dengan ketaatan maka dia tidak akan disibukkan dengan kemaksiatan sehingga nggak ada tuh baper-baper kepengen nikah ya apalagi masih masih sekolah masih kuliah masih apa namanya urusan sekolah pun masih ditanggung oleh orang tua belum bisa nyari duit sendiri masih bergantung kepada orang tua itu belum siap
untuk menikah. Kalau belum siap, ya jangan diundang ke baperan itu. Apalagi sampai memaksakan diri, akhirnya pacaran gitu ya. Biar tersalurkan hasratnya tadi, tersalurkan nalurinya tadi, akhirnya karena belum siap menikah, belum siap tanggung jawab, belum siap untuk komitmen, akhirnya ngajak anak orang pacaran. Kalau pacaran kan gratis memang, nggak perlu nggak perlu bayar mahar, nggak perlu ngasih rumah, nggak perlu ngasih pakaian gitu ya, nggak perlu nanggung makannya setiap hari, nggak perlu, gratis gitu kan. Dia di rumah dia sama orang tua, gitu kan, makan dikasih orang tua. Kita paling ngajak dia seminggu sekali aja gitu kan, tiap hari Minggu. Nah, dan itu pun minta traktir gitu kan. Nah, jadi nggak modal gitu ya, nggak siap tanggung jawab, akhirnya pacaran. Jangan gitu ya, karena pacaran itu kita tahu dosa ya. Nah, jadi mungkin itu ya tentang nikah muda. Jadi intinya nikah muda itu secara hukum hukum syariatnya boleh. Yang penting udah siap untuk menikah, silakan menikah. Nah, tapi kalau belum siap, nggak apa-apa, nggak usah nikah dulu. Tapi yang penting tidak bermaksiat, tidak berzina. Yang penting sibukkan dalam urusan kebaikan, dalam urusan ketaatan. Sehingga eh, da- urusan orang beriman itu kan senantiasa menakjubkan kata Rasulullah. Jadi tidak ada yang paling keren. Jadi bukan berarti jomblo itu nggak keren. Kalau udah nikah keren, nggak juga itu ya. Karena bukan itunya yang bikin kita keren atau tidak, itu adalah respon kita terhadap status kita. Ya, hari ini jomblo nggak masalah. Yang penting kita nggak maksiat, ya. Nggak maksiat, tetap taat kepada Allah, tetap istiqomah. Yang menikah pun juga belum tentu bahagia. Yang udah punya pasangan pun belum tentu bahagia. Nah, makanya tetap aja ada yang sudah punya pasangan tapi masih selingkuh dan seterusnya. Jadi respon kita. Maka orang beriman itu apapun situasinya, apapun keadaannya, dia bahagia. Jomblo dia bahagia, udah nikah juga nanti bahagia. Karena yang penting taat intinya. Jadi kalau hari ini jomblo, tetap taat. Tidak sampai nanti akhirnya pacaran gitu kan. Tetap taat, intinya taat. Karena kunci kebahagiaan itu ada pada ketaatan. Makanya kata Rasulullah, aku tuh amazing gitu ya. Aku tuh takjub melihat urusan orang-orang beriman. Kenapa? Karena semuanya adalah kebaikan. Ketika mereka dikasih kesenangan, itu baik. Karena dengan kesenangan itu mereka bersyukur. Mereka bersyukur kepada Allah. Mereka semakin taat gitu kan. Tapi ketika mereka dikasih ujian, dikasih kesulitan, mereka bersabar. Dan sabar itu juga baik. Karena dalam surat Az-Zumar ayat 10, sabar itu pahalanya tak terbatas. Artinya banyak sekali pahalanya. Nah, maka seluruhnya, apapun kondisi kita hari ini, semuanya berada dalam kebaikan. Asalkan bersumber kepada Allah. Asalkan sumbernya Allah, asalkan melibatkan Allah. Jadi nggak ada masalah. Nah, jadi bukan tentang nikah mudanya, bukan tentang nikah mudanya, tapi tentang persiapan kita. Udah siap atau belum? Bukan tentang nikah mudanya, tapi apakah kita tetap akan taat walaupun kita masih muda, ya, walaupun masih jomblo. Karena kan anak-anak muda itu senantiasa berapi-api, senantiasa ingin sesuatu, gitu kan. Senantiasa ingin merasakan gimana sih rasanya, misalnya ya, rasanya mencium pacar, misalnya rasanya memeluk lawan jenis, kepengen gitu kan. Nah itu semua harus dihilangkan, dialihkan pada hal-hal yang baik, sibukkan pada hal-hal yang pada kebaikan. Nah, mungkin itu dari saya, Mas Habib. Kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Oksa telah menyampaikan materinya, telah memberikan materi, Masya Allah, begitu luas ya, tentang nikah muda. Oke, pada teman-teman yang ingin bertanya boleh persilakan, atau raise hand, atau boleh diketik di kolom komentar kalau misalnya lagi malu pengen ngobrol langsung secara langsung. Boleh pada teman-teman yang ingin bertanya tentang nikah muda nih. Kan banyak nih tentang tentang apalagi tentang selegram yang baru-baru nikah muda ya. Belum ada yang ingin bertanya kan? Masya Allah.
Oke. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, kami ingin bertanya, Kak. Iya, silakan. Nah, menurut Kakak gimana sih tanggapan Kakak tentang yang sekarang itu kan banyak yang nikah muda itu malah orang-orang itu pada sibuk bahwa nikah muda itu bahaya, apa namanya itu hal dalam hal apa namanya tuh kalau dikasih anak gitu kan. Nah, rahimnya lah kalau misalnya nikah muda nanti rahimnya nggak kuat atau gimana gitu kan. Dan terus ada juga banyak yang berpendapat kalau nikah muda di negara kita kan nggak boleh, apalagi di bawah 17 tahun. Nah, itu menurut Kakak gimana sih tanggapan tentang nikah muda di Indonesia ini? Iya. Nah, itu belum bisa dikatakan fakta ya. Karena fakta nyatanya tadi saya katakan, kakak perempuan saya 15 tahun udah menikah. Terus Hmm, hamil, melahirkan, dan baik-baik saja. Tidak tidak ada masalah. Tidak masalah. Jadi itu kalau ngomongin kesehatan. Karena kalau tentang rahim ya, setahu saya itu nggak ada hubungannya dengan muda atau dewasa. Banyak juga yang udah dewasa, tapi rahimnya ada gangguan gitu kan. Entah itu kistal atau apalah. Itu kan tentang penyakit. Yang namanya penyakit itu ya bisa mengenai siapa saja. Bisa mengenai yang muda, juga bisa mengenai yang tidak muda lagi. Bisa siapa aja. Jadi kalau masalahnya karena takut nanti dalam melahirkan nanti bisa terganggu, nggak juga itu. Walaupun saya bukan dokter kandungan gitu ya, tetapi kan faktanya sudah saya banyak lihat dari orang-orang terdekat itu yang nikah muda itu mereka punya anak, anaknya baik-baik saja, anaknya sehat-sehat saja, nggak ada masalah. Justru kalau ngomongin anak, ya salah satu Rasulullah perintahkan kenapa kenapa harus segera menikah biar nanti bisa punya banyak anak, bisa punya banyak anak karena Rasulullah akan membanggakan umatnya yang banyak. Itu ada hadisnya. Mm-mm. Hmm. Terus apa lagi yang kedua tadi? Eh, di negara kita kan nggak boleh nikah muda nih. Kan gimana Hmm. menurut Kakak? Iya, Nah, di bawah memang ada 17. aturannya. Ada Mm-mm. aturan bahwa tadi saya katakan minimal 19 tahun, minimal Mm-mm. 19 tahun. Itu baru boleh boleh menikah. Jadi ada aturan ya, aturan dari Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019. Nah, jadi calon suami, calon istri itu tidak boleh menikah itu kalau belum berusia 19 tahun. Nah, tapi kan tadi saya katakan ada berita ada 149 pelajar mengajukan dispensasi. Dispensasi itu biar diizinkan oleh negara. Negara nanti mereka sidang nanti ya, sidang di kantor agama. Nah, sehingga nanti bisa sebenarnya kalau bisa diurus ya walaupun nggak boleh secara undang-undangnya tapi bisa diurus mengajukan dispensasi tadi ya dengan syarat-syarat tertentu nanti bisa diizinin dulu kayak anaknya Ustadz almarhum siapa nih yang suka zikir nih Arifin Ilham ya Arifin Ilham dulu kan nikahnya 17 tahun ya nah dia mengajukan dispensasi dispensasi dia setujui nah itu ya nah tapi secara secara hukum Islam itu nggak ada aturan harus 15 tahun sebenarnya kalau makanya Bunda Aisyah itu kan nikahnya masih masih muda ya masih sekitar 9 atau 10 tahun nah, boleh itu kan kalau mau pakai aturan yang Mahkamah Agung tadi ya nggak sih nggak bisa nunggu 9 tahun lagi. Nah, tapi karena aturan pernikahan tadi seperti itu, masih bisa sebenarnya, masih bisa diubah dengan tadi mengajukan dispensasi. Apalagi Habib kan udah 20 tahun udah lewat tuh, jadi udah bisa nikah. Ya. Terima kasih Ustaz, Kak, atas jawabannya insya Allah. Oke, ada yang ingin bertanya secara langsung? Kalau nggak ada, ini ada pertanyaan. Bentar. Nah, Kak, ada 3 pertanyaan nih kayaknya di bawah nih, di kolom komentar. Yang pertama tuh dari Kak Yogi. Kak Yugi ya? Izin bertanya, apakah boleh nikah muda karena alasan melindungi diri dari terikat syahwat? Sebab kita lihat dari ini banyak Gen Z yang terjerat dalam pornografi. Nah, itu gimana, Kak Oksa? Boleh silakan jawaban. Iya,
Jadi ini memang dilematis gitu ya. Tadi saya katakan, jangan sampai nikah itu hanya karena biar bisa menyalurkan hasratnya secara halal. Secara halal, nah tapi dia tidak menyiapkan diri pada hal-hal yang lainnya. Karena kan menikah itu bukan hanya tentang hubungan ranjang, bukan hanya tentang itu. Tapi bagaimana memahami istri, membahagiakan istri, bagaimana membahagiakan suami, bagaimana nanti ketika ada masalah harus dihadapi, dan seterusnya. Kalau cuman gara-gara tadi, gara-gara biar tidak terjerat pornografi, Hmm. takutnya nanti dia akan bermasalah pada urusan-urusan yang lain. Karena nikah itu bukan hanya masalah masalah itu saja. Ketika nanti dia tidak puas dengan istrinya, maka dia akan mencari yang lain dong. Bahkan maka nanti dia akan selingkuh. Karena nggak jamin juga seseorang udah nikah terjaga dia daripada perzinahan, nggak jamin. Kalau kalau terjamin maka harusnya nggak ada lagi orang selingkuh. Artinya apa? Perlu pondasi yang kuat, perlu pondasi yang kuat, akidah yang kuat, keimanan yang kuat. Karena kalau pondasinya nggak kuat, bisa rubuh dia, bisa hancur. Kenapa suami atau istri itu bisa setia? Itu bukan karena istrinya cantik, bukan karena eh, hartanya banyak. Berapa banyak orang yang pasangannya cantik, menawan gitu kan, juga dikaruniai rezeki yang banyak, tapi tetap selingkuh. Satu-satunya yang bikin kita nggak selingkuh itu ketakutan, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau cuma takut kepada istri atau takut kepada suami, istri itu nggak 24 jam bersama kita, suami itu nggak 24 jam bersama kita. Jadi tidak menjadi jaminan ketika dia menikah, dia tidak akan berzina. Ya. Apalagi istri itu kan ada masa haidnya yang tidak bisa setiap hari melayani suami. Kalau motivasi utamanya hanya karena agar tidak terhindar daripada syahwat, nah takutnya nanti bermasalah. Boleh motivasinya itu asalkan setelah menikah dia tetap belajar Islam, dia mempersiapkan hal-hal yang lainnya, dia berusaha mencari nafkah dengan baik, dengan benar, dan seterusnya. Maka daripada itu saya katakan nikah muda itu bukan solusi satu-satunya untuk menghindari zina. Masih ada solusi yang lain dengan tadi, dengan menyibukkan diri kita dalam kebaikan, dalam ketaatan. Sibukkan itu kan. Jangan sampai ada waktu luang bersantai-santai. Karena sering kali maksiat itu datang ketika kita dalam keadaan bersantai gitu ya. Nah, tapi kalau antum tadi sibuknya bekerja dari pagi sampai sore kerja, terus habis itu antum ikut pengajian, ngaji gitu kan. Lalu juga menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan dalam komunitas gitu kan, menyiapkan acara-acara, sehingga nggak ada waktu sama sekali untuk berpikir tentang tentang itu, terjaga gitu kan, karena waktu kita udah habis untuk memikirkan umat, waktu kita udah habis untuk membahas masalah-masalah keumatan dan seterusnya. Jadi nikah muda bukan satu-satunya solusi untuk terhindar zina. Solusinya adalah kita dengan memperbanyak kebaikan, memperbanyak ketaatan, menyibukkan kita dalam hal-hal kebaikan, sehingga nggak ada waktunya untuk mikirin mikirin perempuan atau mikirin laki-laki. Nggak ada waktu sama sekali kan, waktu kita udah habis ya. Waktu kita udah habis untuk Allah, untuk Rasul, untuk agama ini. Itu Kak Hadid. Oke, baik. Ini selanjutnya Kak. Kak izin bertanya, kalau dari Mbak Yulianti, Kak izin bertanya, kalau nggak nikah nggak apa-apa kan? Kan kayak Robiatul Adawiyah. Ini pertanyaan dari Kak Yulianti. Kalau nggak nikah nggak apa-apa Kak? Katanya. Ya, jadi Robiat. nikah itu kalau kau nanya nggak apa-apa atau apa-apa, kita kan nanya hukum ya. Ya nikah itu hukumnya bukan wajib. Nikah itu kan sunnah kata Rasulullah. An nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Nah, jadi kalau eh, nggak dapat jodoh di dunia, kita nggak akan dosa. Kita nggak akan dosa. Kita nggak dapat dosa karena itu.
Nah, tapi kalau menyengaja, itu ada hadisnya lagi, menyengaja. Namanya tabatul gitu, kalau bagi bujang itu. Menyengaja untuk tidak menikah. Menyengaja untuk membujang atau menyengaja untuk menjadi gadis, itu makruh. Ya, itu makruh. Nah, Rasulullah melarang itu, tapi tidak sampai haram. Dianya makruh. Nah, bahkan kan ada seorang sahabat itu yang nggak mau nikah. Rasulullah marah karena nggak mau nikah. Kata Rasulullah, "Eh, kamu melihat aku, apakah aku menikah atau tidak? Engkau menikah ya Rasul. Apakah aku punya anak atau tidak? Engkau punya anak. Terus kamu tidak mau nikah, niru siapa ya? Kalau niru Rasulullah, kalau mengikuti Rasulullah, Rasulullah menikah. Rasulullah menikah. Nah, adapun kasus-kasus tertentu, misalnya tadi ada muslimah namanya Robiatul Adawiyah, itu kan. Dia memang udah mengabaikan kecintaannya pada dunia. Dia udah nggak tertarik lagi dengan dunia. Itu kalau Robia Robia Adawiyah itu ya. Dia dia memang sudah menghabiskan waktunya, hidupnya untuk Allah. Jadi nggak ada lagi, nggak peduli lagi dengan dunia. Tapi kalau antum masih menyukai dunia, masih suka hiburan, masih suka nonton gitu kan, masih kepengen beli baju ini, baju itu, masih kepengen handphone yang lebih bagus, artinya masih ada dunianya. Sedangkan Robiatul Adawiyah itu susah untuk kita tiru, karena dia sudah tidak peduli lagi dengan dunia. Dia itu udah supi banget lah gitu kan. Bukan kayak kita, kalau kita kan supi juga, tapi supinya suka film gitu. Dia udah supi banget. Nah, jadi kalau mau mencontoh, contoh yang lain lah, jangan jangan Rabiatul Adawiyah. Contoh Bunda Khadijah, menikah Bunda Khadijah menikah, gitu kan. Punya anak. Contoh Bunda Aisyah, itu kan. Nah, contoh Fatimah menikah, gitu kan. Seperti itu ya. Tapi kalau memang kita udah nggak ada sedikit pun ya sama dunia ini, nggak tertarik lagi dengan dunia, ya silakan. Tapi kalau masih ada tertarik-tertariknya dengan dunia, eh, sebaiknya menikah. Apalagi menikah itu kan pahalanya besar, insya Allah itu ya. Pahalanya besar. Banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan, banyak ajaran-ajaran Islam yang tidak bisa dikerjakan tanpa menikah. Misalnya ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu kan, Al-Baqarah 187 gitu ya, bahwa eh, tidak boleh dilarang untuk berhubungan di siang hari. Itu kan dalil itu untuk suami istri, bukan untuk jomblo. Dan menikah itu juga kata Rasulullah menyempurnakan separuh separuh agama. Jadi kalau belum menikah itu belum sempurna. Nah, maka nikahlah. Harus ada niat untuk menikah. Walaupun nanti kita udah ikhtiar tapi nggak dapat jodoh, misalnya itu ya, nggak dapat jodoh itu nggak masalah. Yang penting Allah sudah nilai ikhtiar kita. Jadi jangan sampai nggak ada keinginan sama sekali untuk menikah. Apalagi di zaman sekarang gitu ya. Oke ya. Selanjutnya ini ada 2 pertanyaan lagi, mungkin terakhir kali. Belum, satu lagi. 2 pertanyaan aja Ustaz. Ya, Kak. Ini apakah memiliki kriteria itu penting? Dari Kak Azura Zakia. Apakah memiliki kriteria itu penting? Seperti hal-hal yang kita inginkan dari pasangan kita nantinya. Cukup memperbaiki diri supaya nanti yang datang sama-sama sudah siap. Gitu. Ya, apakah memiliki kriteria itu penting? Ya penting lah ya. Jangankan pasangan, kita mau beli gamis aja ya, mau beli kerudung ya, Mbak Aura. Pasti kan punya kriteria, pengen warna ini, pengen bahannya ini, ya, pengen bahannya yang seperti ini, pengen yang ukurannya seperti ini. Itu kan kriteria namanya. Itu dalam memilih pakaian, apalagi memilih pasangan. Tentu kita harus punya kriteria juga, karena kriteria juga itu nanti jadi doa, ya. Jadi kita tuliskan kriteria kita, nggak apa-apa nanti jadi doa. Nanti jadi doa, nanti Allah kabulkan seperti apa yang kita inginkan. Walaupun kadang-kadang dikabulkannya bahkan dikasih dengan yang lebih baik.
istri saya nulis di diarinya gitu ya, pengen nikah dengan orang yang laki-laki yang lemah lembut, dalam kurung Jawa gitu ya, Jawa. Saya bukan orang Jawa, saya bukan orang Jawa. Nah, tapi yang dilihat itu bukan Jawanya, tapi lemah lembutnya. Insya Allah kalau lemah lembut, iya ya, tapi bukan orang Jawa. Artinya dikabulkan. Jadi ditulis di diary, pengen nikah tahun berapa, pengen nikah tahun berapa, pengen pengen kriterianya seperti apa, ditulis aja. Apapun lah yang kita inginkan itu tulisin aja. Pengen umroh itu kan. Nah, umroh pengennya tahun 2026. Pengennya sama sama pasangan, tulis gitu kan. Kadang-kadang ketika kita lihat tulisan-tulisan kita itu, kita bersyukur ternyata sudah banyak hal-hal yang kita tulis yang itu sudah dikabulkan oleh Allah lewat caranya Allah. Nah, karena apalagi suami ya yang akan menemani kita seumur hidup, tentu kita perlu kriteria. Boleh nggak kriterianya fisik gitu kan? Boleh saja. Karena bagaimanapun kita akan bersama dia seumur hidup gitu ya. Pengennya yang putih atau pengennya hitam tapi manis gitu kan. Silakan aja ditulis gitu ya, disampaikan. Termasuk kriteria misalnya apa namanya tuh secara harta misalnya dianya seorang pekerja keras dan seterusnya. Nah, tapi yang paling utama tadi kriterianya agamanya ya, agamanya yang lihat nomor satu, baru nanti lihat yang lain. Jadi agamanya dulu, bagaimana sholatnya, bagaimana ketaatannya terhadap syariat, bagaimana pergaulannya, bagaimana interaksinya dengan lawan jenis. Itu perlu kita ketahui. Setelah itulah baru nanti yang lain-lainnya, baru tentang fisiknya, tentang pekerjaannya, dan seterusnya. Oke, Kak Habib masih ada? Oh, masih ya. Ya, kayaknya ada 2 lagi. Ini yang dari Kak Maryam dulu ya. Dari Kak Maryam, izin bertanya Kak. Jadi beberapa waktu yang lalu ada seseorang ikhwan mau kenalan secara pribadi dahulu. Sekiranya ada kecocokan baru menghubungi murabbi masing-masing. Apa hal itu benar? Apa hal itu benar? Namun tidak saya tanggapi Kak, karena saya tahu hal itu sama aja dengan kayak mengajak pacaran. Benar nggak Kak? Benar, benar nggak Kak? Tindakan Iya, yang dilakukan, saya lakukan. ini Mbak Mariama nanya sendiri, jawab sendiri sebenarnya. Kita tahu itu kan, kalau itu nggak benar, Nggak benar ya? nggak benar. Gimana caranya coba untuk mencari kecocokan? Dengan cara seperti apa? Apakah harus jalan dulu? Apakah perlu ke bioskop bareng dulu, makan bareng dulu? Gimana caranya? Chattingan-chattingan dulu. Bukan bukan seperti itu cara mencari kecocokan. Bukan cara seperti itu. Recording in progress. Jadi dalam Islam itu ada konsep namanya ta'aruf. Ta'aruf itu tidak boleh berdua-duaan. Walaupun chattingan tidak boleh. Tetap perlu ada perantara. Nah, untuk mengenalnya seperti apa? Untuk mengenalnya tanya. Si Iwannya bilang aja kalau serius, saya tunggu di rumah gitu kan. Saya tunggu di rumah. Nanti di rumah itu kan ditemani oleh ayahmu, oleh kakak laki-lakimu ya, dan seterusnya. Sehingga begitulah cara untuk tahu cocok atau tidak. Dengan pertanyaan yang kita ajukan. Dengan jawaban yang nanti akan dia jawab. Itu cara mencari kecocokannya. Bukan dengan cara jalan bareng gitu kan. Pergi berdua bareng enggak. Karena itu juga nggak jadi jaminan gitu kan. Karena kalau udah berdua-duaan biasanya itu ya kepalsuan, kepalsuan, settingan gitu kan. Atau kalau istilah politiknya pencitraan gitu ya. Karena ketika ketemu itu ya pasti pasti maksimal, pakai minyak wangi, berdandan dan segala macam. Hmm. Nah, jadi kalau udah dijawab sendiri ya benar itu kan, benar. Jadi kalau kayak gitu ya sama aja kayak ngajak pacaran. Jadi yang dilakukan oleh Mbak Maria tadi udah benar. Kita kasih applause ya. Oke, next. Masya Allah ya. Pas. Udah benar itu Mbak. Masya Allah, Mbak Maryam. Oke, selanjutnya ini ada Mbak Ayu Agustina yang mau langsung bertanya. Boleh, silakan Mbak. Resen dari tadi. Mbak Ayu Agustina.
Silakan, Mbak. Suaranya ada. Kurang besar sih suaranya. Nggak deketin dikit atau besarin dikit. Cek. Bismillah. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Mungkin sebelumnya disclaimer dulu ya, nggak tahu ini benar atau tidak. Dari apa yang Ayu lihat dan Ayu dengar, kayak gitu. Kebanyakan laki-laki itu kan hanya fokus sama materi kayak gitu, Kak. Dia tuh hanya taunya kerja dan kerja. Dalam pikirannya, menurut Ayu ya, itu tuh dengan dia ada pekerjaan, dengan apa ya, menurut dia materinya udah cukup, itu tuh udah dikatakan siap kayak gitu untuk menikah. Padahal kan banyak faktor-faktor lain yang harus dipersiapkan, yang nggak kalah penting atau yang lebih penting itu kan ilmunya kayak gitu ya, Kak. Jadi menurut Ayu, batasan-batasan kesiapan orang itu kan beda-beda. Jadi apa ya, indikator kesiapan seseorang itu yang benarnya itu tuh batas mana kayak gitu loh, Kak. Karena yang Ayu lihat laki-laki itu hanya sibuk sama materi. Kalau kita kan wanita nggak diwajibkan bekerja, tapi kan kalau boleh itu kalau mau membantu kan diperbolehkan kayak itu, kata kakak tadi kan. Benar nggak sih, Kak, yang Ayu lihat itu atau salah kayak gitu? Bisa dipahami nggak, Kak? Dapat nggak? Ya, coba ya. Karena tadi suaranya agak kadang-kadang kecil, kadang-kadang hilang gitu. Nggak Yang putus-putus. penting orangnya nggak hilang. Oke, langsung jawab. Iya, jadi ada kebanyakan laki-laki ya, kalau kata Mbak Ayu tadi, hanya fokusnya mencari materi, fokusnya kerja gitu ya. Hmm. Nah, itu gimana? Yaitu kita apresiasi ya kalau ada laki-laki yang bekerja keras. Karena sekarang juga banyak istri yang mengeluh suaminya malas kerja. Nah, itu juga jadi masalah juga. Jadi masalah juga. Jadi ketika dia udah kerja itu udah poin gitu ya. Dia aktif kerja, aktif nyari duit itu udah poin, dapat poin. Karena banyak juga laki-laki yang malas gitu kan. Yang kita sedih laki-lakinya itu udah ngaji tapi masih masih malas. Itu yang bikin kita sedih gitu kan. Padahal kan dalam Islam luar biasa pahalanya bagi suami yang memberikan nafkah untuk keluarganya. Artinya kalau dia jomblo gitu kan, fokusnya hanya kerja-kerja, artinya dia hanya fokus mempersiapkan pernikahan, tapi tidak hanya fokus mempersiapkan pernikahan, tapi tidak dengan mempertahankan pernikahannya. Oke. Mungkin dia nyari duit agar bisa membiayai pernikahan, agar bisa bikin pesta gitu kan, bikin walimah dan seterusnya, bisa ngasih mahar yang banyak. Artinya dia hanya fokus mempersiapkan pernikahan, bukan mempertahankan pernikahan. Nah, maka kita juga perlu persiapan untuk mempertahankan pernikahan. Maka tadi yang saya sampaikan tadi beberapa persiapan. Persiapan sakofah ya, persiapan ilmunya. Baik itu ilmu rumah tangga ataupun ilmu yang lainnya. Ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Karena Islam itu luas itu kan. Bukan hanya tentang bahas tentang pernikahan, tapi bahas segala hal. Karena itu karena nanti kan setelah menikah itu memang nggak cukup dengan materi saja. Sudah banyak contohnya kan, orang-orang yang materinya banyak berlimpah, tapi rumah tangganya juga berantakan. Artinya materi saja tidak cukup. Perlu faktor yang lain, faktor keimanan, faktor ketakwaan, dan seterusnya. Juga perlu persiapan yang saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi nih, persiapan emosional. Gitu. Bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita dan seterusnya. Untuk bagaimana kita bisa belajar untuk bersabar dan seterusnya. Jadi kalau dia hanya fokus mencari duit, artinya dia hanya fokus mempersiapkan pernikahan, bukan bagaimana belajar untuk mempertahankan pernikahan. Ya, jadi itu poin udah bagus dapat poin, tapi banyak hal lagi yang perlu dia siapkan, bukan hanya tentang tentang duit gitu ya, tapi juga yang paling utama tadi ya. Karena nanti ketika udah jadi suami, kewajibannya kan bukan hanya ngasih nafkah duit, tapi juga mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya. Yang saya sampaikan tadi dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu kan. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan juga jaga keluargamu, jaga istrimu, jaga anak-anakmu dari api neraka. Artinya untuk menjaga itu kan perlu ilmunya.
Untuk menjaga itu ya seorang suami harus punya bekal. Tidak cukup hanya apa namanya memasukkan anaknya ke sekolah Islam, nggak cukup. Dari dianya dulu karena ayah itu adalah contoh. Seorang anak itu akan lebih mudah melakukan sesuatu karena melihat contoh. Ya, nggak akan mau seorang anak disuruh sholat sementara ayahnya nggak sholat. Gitu kan. Sholat sana. Tapi ayahnya nongkrong gitu kan. Ayahnya angkat-angkat kaki sambil ngerokok sambil ngopi gitu kan. Nggak sholat gitu kan. Itu nggak bisa. Tapi kalau ayahnya sholat, dia lihat ayahnya sholat, dia akan mengikuti tanpa diperintah pun akan mengikuti. Maka penting seorang suami yang soleh. Karena suami itu akan menjadi kowam dia, akan jadi pemimpin. Tentu kita nggak ingin pemimpin yang otoriter gitu kan. Tentu kita juga nggak ingin pemimpin yang suka-suka dia. Kita pengen pemimpin yang soleh. Pemimpin yang soleh, yang dia bertanggung jawab di dunia, juga bertanggung jawab untuk akhirat kita. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Baik, Lagi, Kak? kita Iya, boleh. Nah, ini kan kakak kan bilang cari suami itu yang soleh. Nah, indikator kesolehan seseorang itu dilihat dari apa, Kak? Apakah hanya dengan pakaiannya, dengan sholatnya? Apakah itu udah dikatakan soleh? Ya, paling mudah sih cari yang namanya soleh ya. Enggak, bukan. Jadi, apa indikator kesolehan itu? Apakah dari sholatnya, apakah dari pakaiannya? Ya, itu sebagian lah. Karena yang namanya soleh itu kan sama saja dia menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu ya setiap hari Jumat sering kita dengar disampaikan oleh khotib ya bagi laki-laki. Takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Itu takwa. Nah, jadi belum dikatakan soleh. Dia sholat 5 waktu, tapi dia masih bermuamalah dengan ribawi misalnya. Karena riba itu ya larangan Allah. Allah larang dia gitu kan. Allah larang untuk berbuat riba. Tidak bisa dikatakan soleh kalau pakaiannya setiap keluar rumah dia pakai gamis gitu kan. Tapi masih suka chattingan sama lawan jenis. Chattingannya sayang-sayangan gitu kan. Nah, kalian kangenan dan seterusnya. Nah, jadi indikator soleh itu secara menyeluruh atau bahasa Al-Qur'annya kafah gitu kan. Dalam Al-Baqarah 208 Allah perintahkan berislam itu secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh. Jadi tidak bisa hanya sholatnya saja, tapi pekerjaannya pekerjaan yang haram. Sholat sih dia, tapi kalau malam kerja di diskotik misalnya itu kan, kerjanya nuangin minuman keras gitu kan ke dalam gelas, walaupun dia nggak minumnya tapi haram. Nah maka solehnya tadi belum kafah, solehnya tadi belum belum 100%. Maka carilah suami yang benar-benar soleh kafah secara 100% yang dia menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Maka disitulah pentingnya ngaji, pentingnya belajar Islam. Kalau nggak ngaji nggak akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana haram, nggak akan tahu. Kalau nggak tahu bagaimana mungkin dia melakukannya? Bisa jadi dia bekerja di pekerjaan yang haram karena nggak tahu kalau itu pekerjaan yang haram. Dia pikir itu pekerjaan yang keren, gitu kan. Misalnya kerja di bank, gitu kan. Berapa banyak orang yang tahu kalau bekerja di bank itu haram? Nggak banyak, gitu kan. Apalagi orang-orang kampung. Orang kampung kalau anaknya kerja di bank ya dianggap keren tuh. Gajinya besar, gitu kan. Bajunya seragam, di tempat yang ber-AC dan seterusnya. Dianggap keren. Tapi ternyata kalau dia masih terlibat dengan urusan-urusan riba, apalagi dia jadi pencatatnya, ya, jadi pencatatnya, membantu memudahkan orang dalam minjam duit dan seterusnya, itu riba. Nah, riba itu ya dosanya besar. Paling kecil kata Rasulullah seperti berzina dengan ibu kandung. Nah, itu ya kira-kira Mbak Ayu Agustina. Orang masih ada orangnya. semoga menjawab ya Mbak Ayu Agustina. Oke, kita cukupkan aja kali Kak. Sudah kita cukupkan aja pertanyaan untuk kajian subuh kali ini. Mungkin terima kasih kepada Kak Oksa telah menyampaikan materi. Semoga mendapatkan amal jariah dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
dan bisa kita amalkan ya ke depannya, dan tidak salah lagi apalagi memilih pasangan saat nikah. Oke, baik kepada teman-teman semua, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau buat salah kata, salah ngomong. Sebelumnya ini saya lupa, kepada Kak Oksa boleh minta closing statement-nya nggak, Kak? Oksa. Assalamualaikum Kak Oksa. Oh iya, ya. Maaf, maaf. Lagi minum tadi. Boleh minta closing statement-nya, Kak? Lupa tadi. Boleh, bisa diatur. Hmm. Ya, ya untuk teman-teman semua ya. Jadi kita hari ini membahas tentang nikah muda. Nah, tapi nikah itu bukan bukan harus cepet-cepetan ya, bukan siapa yang cepat dia yang menang enggak gitu ya. Yang penting bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum membina rumah tangga. Maka saya ulangi lagi, persiapkanlah ilmunya, perbanyaklah belajar, perbanyaklah ngaji gitu ya. Nah, bagi laki-laki juga persiapkan materinya, walaupun nggak harus punya pekerjaan tetap, tapi kita harus berikhtiar, harus bekerja keras gitu, untuk membahagiakan anak dan istri kita. Lalu persiapkan juga emosionalnya, bagaimana kita memanage emosional kita. Lalu lalu perbanyak juga life skillnya, keahlian-keahlian yang nanti diperlukan dalam dalam berumah tangga. Dan yang penting ya niatkan menikah itu ibadah karena Allah. Jadi bukan karena hanya sekadar untuk menyalurkan hasrat biologis biar nggak terkategori zina, enggak itu. Tapi niatkan ibadah. Kalau ibadah, kalau lillah, insya Allah billah. Kalau lillah, insya Allah billah. Apa itu billah? Billah itu akan dibersamai oleh Allah. Jadi kalau karena Allah, insya Allah rumah tangga kita akan dibersamai oleh Allah. Kalau sudah dibersamai oleh Allah, apapun ujiannya, apapun tantangannya ke depan, insya Allah semuanya akan selesai ya. Selesai dengan beres gitu kan. Dan insya Allah sebagaimana doa kita, kita akan menjadi rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah dan warahmah. Mungkin itu selamat ya, terus belajar, jangan merasa puas, jangan merasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi lagi wabarakatuh. Kak Oksa telah menyampaikan materinya, telah memberikan closing statement-nya kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan marilah kita tutup cara ini, kajian kita pada subuh ini dengan mengucapkan astagfirullah 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman semua telah menyempatkan hadir untuk kesempatan pada kajian subuh kali ini. Terima kasih, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan saya yang kurang baik atau yang tidak berkenan kepada teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya telah membersamai kajian Assalamualaikum subuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Izin keluar ya.